Cakrawala dihiasi cahaya rembulan malam. Dua bintang berkedipan memperlihatkan sinar terangnya. Menjadi saksi bisu atas penyatuan dua jiwa itu. Tenang, sejuk. Angin semilir merebak memasuki jendela kamar di villa itu, menyusuri hawa dingin ke setiap celah pori-pori tubuh. Netra coklat memandang penuh hikmat, seperti enggan berpaling, terus menatap bidadari impian yang duduk di depannya, seakan berucap jangan pernah berjauhan lagi, ingin menambatkan dua belahan hati yang sempat kandas itu. Pria itu membelai lembut kepala wanitanya, tak lama melayangkan ciuman ringan di bagian kening. Tubuh bidang merangkul tubuh yang masih lemas itu ke dalam pelukannya. Dekapan penuh kehangatan. Ketentraman merebak hingga ke relung hati. Hal ini seperti di alam mimpi. Ucap Rio pelan. Bersamaan jari jemari panjang itu membelai lembut dagu Liana. Liana mengurai senyum lembut, menatap sayu ke wajah pria pujaan itu. Ini nyata bukanlah mimpi. Responsnya pelan. Liana, kamu benar. Ini bukan mimpi. Hubungan ini bukan lagi rekayasa, tetapi akan menjadi kenyataan. Apakah kamu bersedia menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku kelak? Sontak, Liana tersenyum merekah menatap wajah serius Rio, di saat melafazkan pertanyaan itu. Liana mendaratkan kecupan ringan di bagian pipi kanan Rio. "Iem," gumamnya, bersamaan menganggukkan kepala dengan pelan. "Apakah kamu siap melahirkan banyak anak untukku?" Raut wajah itu berubah sedikit rileks, melemparkan senyuman kecil. Liana salah tingkah. Wajah yang tadinya pucat kini terlihat sedikit memerah, mendengarkan candaan Rio. Liana mengangkat tinggi kepalanya, sedikit melebarkan pupil matanya. "Bagaimana kalau aku tidak mau?" Gertak Liana diiringi senyuman penuh kemenangan. "Hahem, apakah yakin tidak menginginkannya?" Pertanyaan ironis yang berisi asteris ngan balik. Aduh. Tiba-tiba terdengar suara ringisan kecil dari mulut tipis Rio. Cubitan ringan mendarat tepat di pinggang kanan Rio, jari jemari lentik itu meni asteris serangnya. "Ahem, rasakan." Liana tersenyum puas melihat reaksi Rio, ekspresi lucu di wajah saat menahan nyeri karena cubitannya. "Hao, Liana, satu kali cubitan akan aku hitung menjadi balasan 2 kali lipat." Angka asteris Rio, meraba pinggangnya yang terasa nyeri. "Aku tidak takut sedikit pun dan tidak keberatan," ucap Liana santai. "Hahem." Pria itu menyeringai. Rio sejenak menatap ke arah Liana, secepat kilat mencengker tubuh Liana ke dalam peluannya, hingga sesak tidak bisa bergerak sedikit pun. "Hao, Rio lepaskan, aku bisa kelemasan jika diperlakukan seperti ini." Raung Liana ngos-ngosan. "Masih berani menantang hasra asteris priaku?" "Rio, ampun." Rengek Liana meronta dalam dekapan kekasihnya itu. Bibir tipis yang lembab itu melebar mengukir senyum puas. Menyaksikan tingkah menggemaskan Liana yang meronta di dalam pelu asterisan.
Libit asteris prianya sedikit terusik melihat mulut terbuka Liana, yang memohon untuk dilepaskan serta meminta dikasihi. Refleks, cimen hangat mendarat di bibir si Liana. Pria itu melonggarkan dekapannya, tak lama menenggerkan kedua telapak tangan tepat di kedua sisi pipi Liana. Au! Rio bergegas melepaskan ciumannya, menepis keinginan menahan gairah yang membara itu. Liana, beristirahatlah. Kamu masih demam, gantilah pakaian terlebih dahulu, dress itu telah basah, nanti masuk angin. Ucapnya tiba-tiba. Pria itu berjalan memasuki ruang pakaian, tak lama keluar membawa sehelai dress berwarna pink. Kamu ingat pakaian ini? Tanya Rio. Liana menatap pakaian itu, kemudian menundukkan kepalanya. Aku ingat, jawabnya pelan. Aku menyimpan dress milikmu di villa ini. Jelasnya, pakailah. Rio menyerahkan dress tersebut kepada Liana, dengan ragu-ragu wanita itu meraihnya. Hahaha. Liana, apa yang sedang kamu pikirkan? Ledek Rio. Mendekatkan wajahnya ke arah Liana, kondisi kepala tertunduk. Aku tahu dress tidur itu menyimpan kenangan indah yang tak terlupakan di malam itu, di mana malam itu kamu mempercayakan aku sebagai lelaki PRKS yang akan menjadi suamimu. Jelasnya, sedikit mengurai senyum Naka asteris. Aku memberikan dress itu bukan berarti menginginkan untuk melakukan hal yang menyenangkan itu. Ulas Rio kembali menggoda Liana. Wanita itu mempelintir mulutnya, menahan malu bercampur kesal, selalu menjadi bulan-bulanan Rio. Rio, andaikan aku tidak sakit, kupastikan kamu kapok, menyerah bertekuk lutut memohon kepadaku. Umpat batin Liana. Tok, tok, tok. Tak berselang lama terdengar suara ketukan pintu. Permisi tuan, saya mengantarkan obat dan makanan nona. Silahkan masuk. Pelayan itu meletakkan satu nampan di atas nakas, berisikan satu mangkok bubur kacang hijau yang masih hangat dan 2 jenis botol obat. Silahkan keluar. Biarlah aku yang menyuapkan istriku. Ucap Rio, menyadari pelayan tersebut masih berdiri menunggu perintahnya. Baik tuan, istriku. Liana tersanjung oleh ucapan itu. Rio meraih mangkok, lalu duduk di sudut ranjang. Pria itu meniup saru sendok bubur kacang yang masih hangat, kemudian mengarahkan ke mulut Liana. Perlahan Liana membuka mulut untuk memakan bubur tersebut. Terima kasih sayang, kamu sangat perhatian, jauh berbeda dari sebelumnya. Aku mencintaimu, bisik batin Liana, bersamaan menelan bubur yang bersarang di mulutnya. Sayang, maafkan aku, selama ini telah memperlakukan kamu sangat kasar, serta memarahi, mengabaikanmu. Ucap pria itu tiba-tiba. Haham. Syukurlah sudah insyaf dia rupanya, bisik batin Liana. Liana berusaha menahan tawanya menyaksikan mimik unyu-unyu yang selama ini tidak pernah terukir di wajah Rio. Yang ada hanya raut dingin, tegang serta tegas. Haham. Gumam Liana pelan. Liana, siapa yang memberitahumu jikalau aku akan berangkat ke Australia?
Haks. Liana tiba-tiba tersedak mendengarkan ucapan itu. Rio meraih gelas memberikan air hangat kepada Liana. Liana terdiam sejenak. Han, ucapnya singkat. Rio tertegun sejenak, menghela nafas panjang, kemudian kembali menyuapkan bubur ke mulut Liana. Kenapa kamu melakukan itu? Sedikit pun tanpa memberitahuku. Hahem. Pria itu bergumam. Saat itu aku tidak memiliki alasan untuk memberitahumu. Ucapnya singkat. Kenapa? Apakah kamu ingin berpaling dariku? Tidak. Karena. Ucapan pria itu terputus, mengalihkan pandangan ke sisi ruangan, menghela nafas berat. "Oh, lupakan saja," sanggahnya. Bersamaan, Rio meletakkan mangkok bubur yang tak bersisa di atas nakas. "Minum obatmu." Dia menyerahkan 2 butir pil ke tangan Liana. Liana menelan obat diiringi meminum beberapa teguk air putih. Liana menatap tak berkedip ke arah Rio, berusaha mencerna apa yang dipikirkan belahan hatinya itu. Next episode. Apakah masalah yang disembunyikan Rio kepada Liana? Akankah hubungan mereka berdua mendapatkan restu dari Yuliana, mamanya Liana?